Selamat menyaksikan program satu-satunya di bumi dan di langit yang menyatukan tiga engkong kosong untuk kita isi. Ini dia, Dr. Boyko! Halo! Tepuk tangan dulu dong, guys. Lewat aja nih. Salam dulu. Mas, aku ke belakang dulu, kalau butuh aku ke sini lagi. Oh iya. Saya butuh sekarang. Dulu kalau aku mau ngasih seminar, itu mesti pakai izin polisi. Oh ya? Iya, sekarang polisi-polisi ngundang. Kalau bisa turun naik. 5 menit itu udah oke. Ini lebih dari 30 menit durasinya. Durasi banguninnya. Berarti Aku sekarang belum bangun. ya nggak ada pasangannya. Bangunin paling alarm paling. Kongkong nih kalau mandi agak lama kemudian dirangsang. Kemudian senam kayak jepit tahan. Terus yang hari keduanya, minggu keduanya di atasnya ditaruh anduk good morning itu. Angkat bisa nggak? Nah, Saya udah bisa. Saya nggak percaya. Saya maaf nih, lapa udah saya. Kamu mau tahu nggak kalau cowok itunya besar dari mana? Katanya dari jempol kakinya, kalau besar itunya besar. Jempol kaki saya segede bat pingpong. Selamat menyaksikan program satu-satunya di bumi dan di langit yang menyatukan tiga engkong kosong untuk kita isi. Inilah engkong kosong. Yeay! Ada jago, ada kilo, yang penting ini dia opening song engkong kosong. Akunya mana? Seperti biasa kita hadir kembali di podcast engkong kosong dan Bang Arif Didu masih berhalangan hadir karena masih medical check up dan kita masih ditemani oleh the one and only Om Parto. Tepuk tangan dulu buat Om Parto. Didu kalau masih sakit istirahat aja dulu. Harapannya doain temen sakit, demen lu ya. Ya istirahatnya dulu jangan dipaksain lah. Bener. Ya namanya kan ya kesehatan. Betul. Namanya kesehatan. Dan untuk pertama kalinya di episode engkong kosong kita ada brand. Oh, brand kita. Iya kan brandnya pil kita. Produk. Bang produk itu mah nge-brandnya bang. Brand jadul gila machine gun sih, bro. Ya ampun, terakhir kali orang pakai brand udah meninggal semua. Yang ngomong istilah tembak. Tembak brand. Benar. Gokil. Tahun berapa itu ya? Tapi emang ya, yang ngerintis Bang Arif Didu yang dapat hokinya Bang Parto. Iya. Yang masuk Bang Parto udah masuk. Gokil. Lu doa apa sih lu? Hah? Lu doain apa sih Saya dia? doain Didu kan tadi. Sakit Kali apa ini. sih dia? Itu Namanya dia. usia kan, semakin Usia. lanjut itu penyakit ade aja ya. Tapi karena kita ngomong-ngomong soal usia, bintang tamu kita kali ini nih cocok banget dan gua rasa ini bakal jadi podcaster serius. Oh iyalah. Apa nih? Karena bintang tamu kita ini dari skena kesehatan. Oh. Pas kan? Pas. Penyakit nggak bisa dibercandain ya? Iya, harus diobatin soalnya, Bang. Penyakit bisa dibercandain nggak? Ini dengar tadi. Diobatin. Penyakit diobatin. Bukan dibercandain. Jangan dibercanda. Bukan dicegah. Nah, itu lebih bagus. Nah, itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Cuman kan kayaknya Tapi ngeliat kan kalau yang kayak ente segala udah nggak bisa dicegah. udah agak terlambat ya. Iya. Ya sudah kalau gitu langsung saja, ini dia salah satu dokter yang paling terkenal di Indonesia karena beliau ini spesialisasinya di obstetri dan juga Obgyn. 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 Dan juga ini dia yang paling penting untuk kesehatan abang-abang, seksolog. Ini dia, Dr. Boyko! Halo! Tepuk tangan dulu dong, guys. Lewat aja nih. Salam dulu. Siap. Kan dari sini bisa nih ke sini dulu. Kayak penganten Iya gitu. dulu dong. Oh iyalah. Iya. Boleh tepuk tangan sekali lagi dong buat Dr. Boyke. Gokil. Ini saya udah bisa merasakan ini konsultasinya udah mau natural. Saya perlu untuk bilang ke teman-teman. Iya. Gimana? Ini sebetulnya ada bagusnya. Tapi emang dinyatakan sebagai ngeledek ya Betul juga. bintang tamunya. Kayaknya ngeledek banget. Iya. Ya udah deh, gini aja deh. Biar lebih santai kita kasih minum aja dulu kali ya. Nah, Nah, yang kayak gini. Nggak perlu dokter saya mah.
usah pakai dokter, langsung obat. Ini langsung obat kalau kayak gitu. Silakan. Halo Mas Mas. Kayaknya makin seger aja hari ini. Alhamdulillah. Mari. Ya Allah. Obat pundak ada nggak dok? Obat pundak ada nggak dok? Iya, Dokter Boyke mungkin ada pasien kali nih. Silakan. Ya mungkin ada kesibukan Jangan lain. iri ya. Jangan ngiri katanya. Tapi sebelumnya gue mau nanya serius deh. Kongkong pernah nggak di luar syuting emang konsultasi pribadi ke Dokter Boyke? Rahasia pasien. Rahasia pasien. Oh iya Nggak rahasia boleh, pasien ya. nggak boleh. Dok kapan saya bisa? Cuman ya pernah satu frame sama dok. Cuman nggak pernah kita dialog pribadi gitu. Paling Sombong. di belakang. Dulu Mas mau ini tampil ngobrol-ngobrol dulu ya biasa. Iya kan biasa. Mas aku ke belakang dulu kalau butuh aku kesini lagi. Butuh, saya butuh sekarang. Butuh. Terlalu cepet mas. Terlalu cepet. Panggil nama aku 3 kali. Oh iya. Coba gimana? Bento. Beda kamu salah aja. Bento. Lagunya tua banget lagi anjir. Bento. Bukan Beto itu tadi. Siapa namanya? Febi apa? Febi. Oh, Febi. Lahirnya bulan Februari. Oh iya kalian pernah ketemu gitu ya. Oke, langsung saja kalau gitu Kongkong ada yang mau ditanya nggak ke Dokter Boyke? Boleh soal apapun ya? Ya bebas ya. Dokter kan tadi obstetri ya? Jadi dokter itu ambil obstetrik ginekologi spesialisnya secara umum. Tapi terus ngambil lagi yang masalah seksologi. Cuman di luar ngambilnya. Iya. Obstetri itu. Obstetri itu adalah singkatan daripada kebidanan. Ngambilnya di mana dok? Di luar. Kalau dalam cepet jadi kali ya. Cepet jadi dokter. Di luar negeri. Di luar negeri maksudnya. Iya. Obsgin kan juga kebidanan dok ya? Kebidanan, kandungan. Kandungan. Kalau kebidanan itu berkaitan dengan kehamilan. Kalau kandungan tuh dia tidak hamil, namanya ginekologi. Oh gitu. Iya. Tapi dok, keterbukaan masyarakat dan awareness masyarakat mengenai skena atau bukan skena ya, bidang yang dokter alami kayak misalnya seksologi Iya. atau misalnya kebidanan. Iya. Dulu sama sekarang lebih terbuka mana dok? Ya lebih terbuka sekarang lah. Dulu kalau aku mau ngasih seminar, itu mesti pakai izin polisi. Oh ya? Iya, izin polisi tertulis. Sekarang polisi-polisi ngundang. Polisi, sekarang polisi jarang yang bisa nembak juga. Nah juga. Iya karena memang itu masalah semua orang Masalah ya. semua. Masalah semua orang. Tapi saya tertarik sama tadi dokter bilang udah langsung ini umur-umurannya. Apa iya sih dok bahwa problem seksual Enak nih kerja gue dia nanyanya real. Kerja gue enak silakan Bang. problem seksual itu Iya. memang di usia berapa sih? Usia sebetulnya? berapa? Dari usia berapa? Itu udah agak menurun gitu dok. Jadi dulu pasien-pasienku itu di atas 40 tahun. Sekitar ya 40 tahun itu 33%, 35%. Sekarang makin turun lagi di atas 30 tahun. Karena tadi gaya hidup yang berubah. Betul. Dulu pasien infertility artinya nggak bisa punya anak itu hanya 15% dari 100 pasangan yang menikah. Sekarang 25%. Ada proses gaya hidup tadi. Oke. Gitu. Sebelum kita lanjut, tadi kan umur 30 tahun ya Nah, sekarang. karena testosteron juga 30 tahunan udah mulai kurang. Oh. Nah, kalau udah mulai Testosteron kurang itu apa dok? hormon Spesifik. laki-laki yang untuk membuat ereksi, untuk membuat dia ototnya tetap bagus, berkembang, untuk membuat dia ada gairah, untuk membuat dia membuat keputusan-keputusan dengan cepat. Oke. Dan juga yang terpenting juga testosteron itu menjaga metabolisme. Nah itu yang menyebabkan menurun apa dok ya? Emang udah alami. Alami. 35%. Makanya setelah usia 35% mesti minum. Pil kita. Nah, kecepatan mas. Kecepatan build in-nya belum saatnya. Semangat banget ada brand tepuk tangan dulu dah. Boleh dah. Ada brand semangat dia. Padahal dari kita dua yang paling muda dia. Cuma dia kayaknya banyak keluhan. Kita biasa aja. Yang muda kok banyak keluhan tuh gimana? Ya silakan. Jadi minum suplemen testosteron gitu. Oke. Oh itu ada dok ya? Ada, dokter bikin khusus Oke. dari produk-produk Indonesia. Nah oke balik lagi ke Kongkong. Tadi kan dibilang sekarang udah pasien yang mulai datang nih udah mulai lebih muda. Lebih ya? muda, kemudian juga kondisinya juga sekarang itu ya mungkin karena vape, rokok, begadang, kemudian juga mabok, itu kan semua ngerusak kan.
Nah itu makin banyak orang Jangan seperti suka itu. mabuk makanya. Saya Nggak mabuk, boleh lo mabuk lo. mabuk cinta, saya mabuk cinta. Itu kasus itu laki-laki perempuan sama nggak itu dok? Oh bagus. Bagus itu pertanyaannya. Laki-laki dan perempuan sama aja sekarang. Ya. Jadi kalau pada laki-laki itu disfungsi ereksi, disfungsi seksualnya, pada perempuan biasanya mereka mengalami gangguan-gangguan seperti frigid, nyeri saat hubungan seks, tidak bergairah kepada pasangan. Hubungannya Karena sama apa? menopause dong? Ya, karena estrogennya turun. Cuman kalau perempuan tuh 40 tahun dia mulai turun dan turunnya cepat. Kalau pada laki-laki 30-an udah turun, tapi turunnya 0,5%, 1%. Tapi kalau pola hidupnya nggak sehat, ngerokok dan sebagainya, Lebih turunnya cepat lagi. cepat. Oh. Penyakit-penyakit apa aja dok yang mempengaruhi seksualitas laki-laki yang bisa bikin itu jadi lebih cepat turun? Nomor 1 gula. Gula. Hidup berbagai macam penyakit. Untung gua Garam ya? Ini bukan masalah bahannya, mohon maaf. Diabetes. Diabetes, Oh, Pak diabetes. Jarwo. Gula itu diabetes, Iya. bukan gula tebu. Nah, saya mau tanya lebih ini lagi dok. Biasanya durasi permainan itu yang lelaki berapa? Dari berdasarkan beberapa penelitian kita sebut ada yang ejakulasi dini berat, ada ejakulasi dini ringan. Oke. Kalau bisa turun naik 5 menit itu udah oke. Ini lebih dari 30 menit durasinya. Durasi banguninnya. baru gua mau bilang gila. Baru gua mau bilang itu ya. Allah. 30 menit itu setara waktu Kalau nge-set dia studio ini. 5 menit kita udah sebut sebagai sedang sampai berat. Lu suka ngintipin gua lu ya? Kalau cuma bangun 30 menit mau Berarti normal. apa sekarang belum bangun. Ya nggak ada pasangannya. Jangan-jangan dibangunin nggak bangun-bangun. Itu yang jadi bahaya. Umur-umur segini kan sekali begitu. Yang bangunin paling alarm paling. Tapi dok, aku mau nanya, kalau rata-rata berarti yang udah dianggap oke itu 5 menit om? 5 menit. Karena dengan 5 menit itu kita juga sudah melakukan penelitian biasanya 65% wanitanya sudah mencapai kepuasan. Mulai ngomongin soal durasi. Oke. Kita ngomong soal bangunnya dulu aja. Oke, boleh. Saya mau ngasih tahu dia dulu dong. Iya. Durasi paling lama itu bagus 5 menit. Jadi lu kayak teh celup aja. Masuk angkat, masuk selama 5 menit. Dan setelah itu jangan dicelup terus. Jangan lepas ya. Ya, nggak sehat. Oke bang. Dok, tadi dokter bilang testosteron. Ya, Apakah itu juga mempengaruhi ereksi, Dok? sangat. Iya. Jadi kita ada standar Iya. testosteron. Dan ini kan urusannya sama umur. Sama Berarti umur. alami sekali Iya, kan? alami, Nah, tapi kan sekarang kita- pertanyaannya alami itu bisa dibenerin nggak? Justru itu. Maka mengapa kita mengharapkan orang-orang yang berumur 50 tahun ke atas tuh dicek testosteronnya. Udah pernah ngecek belum om? Belum. Belum. Nah setelah itu baru kita berikan tambahan suplementasi Sesuai dengan hasil testosteron. ceknya ya. Atau ya kita bantu dengan beberapa ya kalau herbal oke aja. Asal herbal itu betul-betul ada pomnya, ada halalnya. Tapi kalau ngecek testosteron tuh mekanismenya gimana? Dok? Ambil darah. Ambil darah. Ambil darah, kemudian kita periksa, kita lihat ininya kondisinya kalau memang rendah ya kita suntikin. Oh, kadar yang aman tuh biasanya di kadar berapa? Tergantung laboratoriumnya menggunakan standar mana. Oke. Biasanya kalau kita di klinik Pasutrisi 268 sampai dengan sekitar 800-an. Kalau dari pengalaman dokter ngelihat engkong-engkong ini, bisa nggak sekali lihat muka tebak kira-kira? Nggak bisa. Nggak bisa. Harus dites. Nggak bisa, testosteron itu nggak bisa. Dia ambil darah dan diperiksa. Tapi Iya. bisa kita tebak misalnya perutnya sudah mulai gemuk. Ketika orang perutnya mulai gemuk, itu lemaknya bertambah. Ketika lemak bertambah, itu terjadi aromatisasi daripada lemak menjadi estrogen. Estrogen adalah lawannya testosteron. Berarti testosteronnya akan turun. Nah, napas susah bener ini. Awas lah, napas lama-lama tiba-tiba Oh, ya, ambilin ya. Anjir lo tau gak? Ini gue gak perlu ngelawak, penjelasannya dokter Boyko udah jokes anjir. Karena hampir kena, tapi tapi bener loh. Bukan hampir kena, gua udah
Dan satu lagi penelitian yang membuat para laki-laki juga harus ngurusin perutnya. Ketika ukuran perutnya itu bertambah 7 inci, Itu maka makin kecil. penisnya Makin mendelep masuk. 1 inci. Jadi kayak kura-kura, Iya. cuma kepalanya doang. Iya. Ikut nyelem ya. Iya, penyelam. Kita juga Suka salah satunya. bener ya. Untuk menghindari Iya, perut buncit. karena ketarik ke sini, Pak. Iya benar. Makanya Untuk mengecilin perut buncit gampang Iya. sebenarnya. Olesnya 3 kali sehari minyak kelapa. Insya Allah lah. mengkilat. Ngapain dia kelapa? Sembuh. Mengkilat. Kalau tidur, kalau tidur. itu jangan langsung turun. Kita dari ini Sit gini up, sit gitu up. seminggu aja. Nah itu ini kempes ya perutnya. Hasilnya begini nih. Tuh. Begini nih, Pak. Baju juga. Tapi kalau misalnya pengobatan yang paling simpel yang bisa dilakuin gitu yang nggak ada hubungannya dengan obat-obatan, misalnya ada gerakan-gerakan tertentu nggak dok? Untuk membangkitkan vitalitas lagi gitu kalau di usia-usia rentan. Kita selalu berpikir 4 Oke. Nah, gimana kalau 5 aja? Nggak bisa. Nggak bisa. Ini 4 dulu. 5 nanti tambahin. Iya. Orang kalau menawar jangan lebih banyak. Oh iya. Iya dia juga konsepnya salah. Gimana Yang pertama pokoknya pola makan. Pola makan. Harus yang namanya lemak, gorengan, santan, gula, stop. Itu kan tadi yang disebut semua hubungan sama kolesterol. Ya, Kalau saya nggak punya kolesterol dok, gula darah aja yang sama B1 Saya aja HbA1c. Iya. Iya. Di apa? Dikasih obat minum. Iya, minum sama suntik. Ya, Saya kemarin yang parah ketika COVID tuh, tiba-tiba parah nggak bisa terkendali gitu. Ya, beberapa orang biasanya tuh bertemanan tuh. Diabetes dengan hiperkolesterol tapi juga bisa berdiri sendiri-sendiri. Sama diabetes juga kayak sahabat karib dengan hipertensi. Tapi kadang-kadang berdiri sendiri. Tensi bagus. Bagus. Berarti dia hanya diabetes murni, fungsi pankreasnya yang enggak bagus. Oleh karena itu harus suntik dok ya. Ya, biasanya harus disuntik. Kayak yang pertama makanan. Makanan. Yang kedua tidur. Tidur itu harus 7 jam. Nggak ada urusan. 7 jam. Dan tidur. waktunya dok? Tidurnya dari jam 9 sampai bangun jam 5 sholat subuh. Atau dari jam 11 tambah aja 7. Sampai jam 6. Kalau dari jam 3? Jam 3 ya jam 10. Yang penting 7 jam. 7 Waktunya jam. di Tapi kalau bisa kalau sudah siang tuh kan matahari sudah keluar. Itu hormonnya yang akan dikeluarkan dalam siklus sirkadiannya. Secara itu alami adalah ya? alami adalah hormon kerja, hormon yang namanya hormon serotonin. Nah, sekarang patokan matahari pada tutup. Itu Salah. Yang kedua berarti istirahat. Tadi yang pertama tuh adalah makanan. Yang ketiga apa dong? Yang ketiga olahraga 30 menit. Tapi kita kalau udah umur segini jangan sok-sokan lah. Iya. Saya juga olahraga juga. Mikir. Paling jalan. Jalan. Iya jalan. Jalan 30 menit cukup. Jalan Jangan di lebih. di Kalau tempat. udah mulai ngos-ngosan berhenti. Jalan di Ini tempat. ada yang naik sepeda sampai akhirnya nabrak. Jangan itu. Maaf ya, kalau gitu nggak level. Saya beban dok. Ngangkat beban. hidup saya. Kalau saya Ya coba hidup Pak, itu nggak ada. pedal saya. Itu yang bener lu. Hati-hati. Pedal apa ini? Emang ada yang nyebrang? Kalau jantungnya nggak kuat bisa-bisa Kolaps. meninggal di saat lagi. Banyak yang artis juga yang muda ada Yang pemain. tenis, ya, Ya, tenis, sepeda, bulu tangkis. Kita tahu diri lah bahwa tubuh kita itu yang dibutuhkan hanyalah olahraga, kardio, ya dengan cara jalan, beban boleh, tapi juga tidak boleh. Cuma kalau tenis meja kan cuma lari paling jarak semeter 2 meter itu boleh nggak? Kalau misalnya dia sampai ngos-ngosan enggak. Nggak boleh. Berarti kita duduk aja di mejanya ya. Bukan masalah Bener nggak cara mengukurnya adalah ketika ketika olahraga yang memompa terus enggak, memompa terus enggak gitu, bener nggak dok? Yang penting adalah jangan sampai ngos-ngosan. Karena ketika kita ngos-ngosan itu antara pompa jantung dan itunya tuh. Nah, pada saat ada yang tersumbat, dia keluar tersumbat langsung stroke. Berarti jangan sampai keluar. Lu kalau mau keluar kan ngos-ngosan banget lu. Iya. Kelihatan sih. Yang keempat apa dong? Apaan sih? Ini Yang olahraga. keempat manajemen stres. Manajemen stres. Manajemen stres. Ini Jadi yang paling susah. memang. Kira. Tapi kalau kita, sorry ya bukan sok-sok ustadz bukan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, banyak
meditasi, banyak berzikir, itu insya Allah lah. Oke. Ya, manajemen stres. Artinya kalau saya sih ngajarin pasien untuk supaya manajemen stres, semua yang diberikan Tuhan kepada kita, kita mesti terima. Apakah itu berupa kebaikan, itu berarti kita bersyukur. Tapi kalaupun kita diuji, itu kesabaran. Anggap aja ini adalah ujian kehidupan untuk kita naik kelas. Jadi apapun yang diterima, orang yang bisa menerima seperti itu biasanya udah selesai dengan Ikhlas dirinya. berarti ikhlas. Betul. Dok, tapi kalau misalnya 4 tadi dilakuin itu bisa mempertambah durasi nggak? Kalau Ya, kita misalnya ya kayak olahraga, misalnya olahraga khusus untuk seks. Saya suka ajarin itu. Misalnya pagi-pagi ini engkong-engkong nih kalau mandi agak lama kemudian dirangsang. Kemudian senam kegel jepit tahan. Terus yang hari keduanya, minggu keduanya di atasnya ditaruh anduk good morning itu. Angkat bisa nggak? Nah, kemudian hari minggu ketiganya anduknya dibasahin, naikin lagi bisa nggak? Itu udah cukup sampai anduk basah. Jangan sampai angkat ember saya bilang. Nggak boleh. Saya udah bisa angkat ember. Saya nggak percaya. Saya maaf nih, kelapa udah saya udah mulai kelapa dok. Saya udah bisa ngangkat kelapa parut. Itu ada latihan untuk seks. Ngongkong itu perlu Bisa. banget ya. Dokter nggak percaya bisa ngangkat ember saya. gimana caranya lah? Nih, misalnya punya saya. Iya. Saya pegangin ember. Lebih bantu. Tapi aku mau nanya ke Kongkong. Tapi Kongkong sejauh ini pernah ngikutin kayak gitu nggak untuk ngejaga vitalitas gitu? Kayaknya nggak pernah. Nggak pernah. Karena Tapi kan itu saya harus akuin bahwa kemampuan itu menurun ya. Ya, Kemampuan semua itu. pasti menurun lah. Mau orang segagah apapun kalau udah masuk umur segitu ya kita lihat aja testosteronnya. Kecuali orang itu sadar testosteronnya menurun, dia memberikan suplemen testosteron sejak umur 35 tahun. Suplemen testosteron itu harus melalui dokter, Ram. Harus biasanya, tapi kan kita juga ada yang produk-produk yang herbal yang kita Bentuknya apa? Apakah oral? dalam oral bisa, tapi kalau oral biasanya kita ngambil dari herbal aja. Ya itu kan banyak tuh kayak tumbuh-tumbuhan kayak ashwagandha, purwoceng. Oh, Purwo. Oh itu bener. Maka Purwoceng itu. iya. Selain oral, Suntik apakah ada bisa? suntik ada? Tapi kita lihat dulu kondisi testosteronnya memang benar-benar turun banget. Kalau turun banget baru kita suntik. Cuma kan ada juga dok, itu promo-promo vitalitas, meningkatkan vitalitas pijat. Itu pengaruh nggak? Pijat dan Buat- sebagainya itu kalau kita refleksi sesuai dengan dia memang jago, Titiknya. sesuai dengan titik-titik akupunkturnya, titik-titik meridiannya ada gunanya. Bisa. Ada gunanya. Gak usah takut kok. Jadi jangan selalu berpikir bahwa ilmu itu hanya diberikan kepada dokter. Ya. Tusuk jarum itu juga dulu tidak diakui loh oleh dunia kedokteran. Tapi kan sekarang dunia kedokteran timur mulai masuk dan mulai mengakui itu sebagai keilmuan sendiri. Tapi dok, aku mau nanya, kalau Kongkong tiba-tiba misalnya udah cek testosteron, habis itu disuntik, misalnya dokternya menyarankan disuntik, setelah disuntik ada kepribadian yang berubah nggak? Enggak dong, kan dia testosteron. Kecuali yang saya suntiknya progesteron. Itu biasanya pasien yang ya saya pernah dapat juga suaminya selingkuh, kepergok sama istrinya dibawa ke Pak Sutri. Saya minta dikebiri, lakinya kan ngomong begitu sama saya. Loh bapak kamu minta dikebiri kenapa? Ternyata istrinya selingkuh kepergok. Suaminya selingkuh kepergok. Istrinya marah banget dan dia mau ceraikan kecuali kalau dia tidak jadi cerai kalau suaminya dikebiri. Lah kalau nggak cerai nggak ngapa-ngapain suaminya dikebiri. Apa? Dia tidak bilang. Saya nggak apa-apa dok, yang itu penting dia saya heran kalau dikebiri itu tidak punya keturunan atau tidak bisa bangun dia? tidak bisa bangun, tidak bisa punya keturunan. Kan itu Otak-otaknya kebiri kan lemah. Itu berdiri. Ini kebiri. Di kebiri itu disuntikin ada bisa dengan cara diberikan hormon-hormon perempuan. Itu daerah mana ya dok ya? Kediri itu kediri. Kediri. Itu kebiri. Kebiri itu yang suka bakal numbuhin rambut tuh. Kemiri. Ada lagi. Sorry, ini tadi. Ya, kamu silakan masuk. Mas Parto, Mas Jarwo, Mas Indro, handuk sama lapnya udah siap di belakang. Siapa mau mandi duluan? Aduh. Tadi disuruh Siapa yang mau nyiapin. latihan? Iya latihan. Mau mandi duluan. Saya anduknya dulu buat latihan mengangkat.
Yaudah, bukan tangannya Oh iya, begini-begini. iya saya tahu. berarti kamu udah siapin di sana ya? Udah aku siapin, tinggal kalian siapa duluan nih? Iya. Nanti kita rembukan dulu. Saya dulu yang cepetan. Kita konsultasinya serius banget. Apa mau nanya dikit soal apa? Iya, aku mau nanya nih dok. Jadi kalau di circle aku, cewek-cewek tuh selalu bilang kayak gini, kamu mau tahu nggak kalau cowok itunya besar dari mana? Katanya dari jempol kakinya, kalau besar itunya besar. Enggak, itu sama sekali. Mitos ya, Itu mitos. Itu mitos. Waduh, tahu gitu. Ada yang hidungnya, ada yang bilang jempol kakinya. Jempol kaki saya segede bat pingpong. Oh, benar. Saya sebesar rakitnya ini. Ini kita cuma segini. Iya kan? Itu nggak ada. Uratnya. Jadi Itu. ukuran itu tergantung daripada ras. Ras tergantung daripada hormon, tergantung juga daripada keturunan. Kayak misalnya ras yang besar itu adalah misalnya yang ras yang kulit hitam, negroid. Kemudian juga Arab juga termasuk ya. Tapi yang paling kecil itu yang memang termasuk Taiwan, Cina, Indonesia, Asia Singapura. Tenggara ya. Itu Asia kecil-kecil. Yang penting biar kecil juga Ya. kecil. Bukan, nah benar. Gitu. Kecil Yang tapi penting banyak. gocekannya. Gua padahal nggak pernah main bola. Oh berarti aku udah tahu nih, nanti cari cowok nggak lihat dari jempol kaki lagi. Dok. Iya, ngapain Langsung lihat buka jempol aja kaki? ya. Ya udah kalau gitu nanti kamu tungguin di sana aja. Thank you Febiana. Iya. Apa? Angkat sarungnya. Ya pokoknya kalau mau pun ya udah umur segini bener-bener lah. Artinya memperbaiki kualitas hidup. Jangan sampai kepengen sih, dia kayaknya kan tiga-tiganya kepengen. Iya. Tapi pas mau masuk pepeletot gitu. Percaya. Dokter juga begitu amat. Istilahnya yang kerenan di. Gak usah jauh-jauh, orang lagi mau masukin jarum benang ke jarum tuh. Seletet. Ayo Kong, ini kesempatan emas nih ngumpul ada Dokter Boyke. Tadi dokter bilang salah satunya kan jiwa Ini kayaknya diabetes. konsultasinya lain. Enggak apa-apa biar. Emang dia butuh. Bilang kalau gua kan orangnya terus terang, ya kan. Iya, diwakilin lah. Iya. Wakilin lah, wakilin. Iya, tolong. Tolongin ya. Dok, diabetes lu kan nggak diabetes, gua diabetes. Iya. Dok, kalau diabetes dok, bisa disembuhkan nggak? Bisa. Yang penting diabetesnya terkontrol. Ketika gula darah itu terkontrol, apalagi sudah dikasih pancar, itu aliran darahnya lancar. Nah, baru kita lihat nih, apanya, testosteronnya bagaimana. Kalau udah terkontrol, kita kasih testosteron, cukup kadang-kadang udah bagus. Atau ada terapi-terapi macam-macam sekarang itu ya. Ada magnetic terapi untuk aliran darah, ada Kegel terapi. Tinggal kita duduk kan malas kalau kita Kegel Kegel bukan sendiri. hanya untuk perempuan ya? Enggak, ya untuk laki, untuk perempuan. Duduk di kursi Kegel gitu, jalan kursinya. Dia akan membuat otot-otot di sekitar sini juga aliran darahnya bagus. Nah itu juga salah satu bentuk fisioterapi. Namanya terapi untuk disfungsi ereksi itu adalah terapi yang holistik. Jadi dari mulai kebiasaan makan diatur, berat badan ditimbang, testosteron diukur, lemaknya kita tahu. Kemudian kita juga pasangannya dia bergairah enggak sama pasangannya. Kemudian juga kita mesti lihat juga tensinya bagaimana. Pokoknya semuanya secara holistik. Nggak bisa cuman tiap kali mau begini minum obat, nggak bisa. Yang kayak gitu tuh Ngapain dok? Tiap kali mau gini Gini ya mau berhubungan suami Tadi istri. dokter. Alah, udah tua nggak songong nggak ngerti nih. Dokter kalau dia begini. Tadi mau ke tengah cuman lupa. Akhirnya jadi gini. Kalau begitu Tapi Dok, kualitas sperma itu gimana kalau kita menurun, ngomongin? bahkan ada beberapa saya pasien yang begituan tapi nggak keluar. Wow. Nggak keluar Hebat dong, cairannya. Dok. Cairannya yang nggak Cairannya. keluar. Iya, Iya, berarti hebat dia. Ya nggak enak, nggak bisa. Dia nggak keluar juga tuh lama-lama kempes sendiri, hanya cairannya yang nggak ada. Oh. Itu Nah, kenapa? makanya kita bantu. Ya karena hormon-hormonnya udah kurang. Oke. Gitu loh. Nah ini kita ngomongin tadi soal obat kuat. Ini ada fakta-fakta yang menarik. Kita coba lihat ke plasma. Ini dia di sini ya berarti ya. Ini dia dari artikel yang kita temukan. Lebih dari 200 pengguna obat kuat di Inggris meninggal. Termasuk konsumen. Ini ada nama ininya Viagra dan apa? Cialis. Mengapa kita selalu mengatakan sebelum kamu makan segala sesuatu, konsul dulu ke dokter. Dia kan pengen begitu, tapi jantungnya udah nggak kuat ditambah
Oke. Ya, apalagi orang-orang yang minum sakit jantungnya itu minum yang pil di bawah lidah itu, ya. Nah itu kan makin turun lagi, maka ketika tensinya makin turun meninggal. Jadi bagaimanapun sebaiknya sih kalau disfungsi ereksi pada yang engkong-engkong itu kontrol ke dokter. Tapi kalau yang masih muda-muda kan jantungnya masih kuat, it's okay lah dia mau nyoba obat-obat kuat. Tapi obat kuatnya bener ya, bukan darah ular, otak monyet, cula badak, Lintah. sapi. Itu nggak ada tapi sapi nggak ada. Itu buat pupuk tanaman. Ada lagi tangkur buaya. Ya tangkur buaya juga kan karena Dia mah pakai lidah buaya malah itu buat rambut. Tapi mitos terbesar soal seksual tuh yang masih populer tapi sebenarnya mitos apa, Dok? ukuran, warna. Dan ada kok. Warna ada ya? Dok bisa nggak dok di klinik Pak Sutri besar panjang hitam? Saya bilang kalau mau hitam dipilok saja lah. Ya kalau mau hitam mah kalau mau Mungkin di bayangan dia itu kalau ngelihat hubungan seks yang negro kan kayaknya kuat banget. Ya kan tinggal kita mesti sadar dong. Kan tinggal berjemur di Balinya bolongin. Salah. Tengah hari. Merah bukan hitam. Lama-lama hitam. Kayak risoles palingan. Hitam kagak digeprak nelayan. Berarti itu mitos Sampai yang masih teripang. banyak dipercaya orang-orang, Dok ya? Atau datang, bisa nggak dok? Hubungan kan tadi kita udah bilang di atas 5 menit. Bisa nggak hubungan misalnya 2 jam? Bapak ini mau hubungan seks apa mau naik kereta api Parahyangan? Bukannya 2 jam. Tahu nggak Pak? Isi Bapak tuh lecet dari iya makanya saya mau bilang 10 menit aja istri udah Iya, menjerit-jerit. makanya. Tapi kan orang itu berpikirnya bahwa makin lama tuh makin enak buat padahal perempuan enggak. nggak enak. Iya. Mitos-mitos kita itu banyak dikasih ujungnya dikasih batu cincin, dikasih jenggot kambing, Dikasih batu gunung. Sekali-kali pakai jenggotnya coki kayak ya. Kenapa pakai jenggot gua? Lebih aneh lagi anjir. Jangan pakai bulu kambing seharusnya. Pakai bulu apa tuh? Duri salak. Nggak, jangan pakai aja ya. itu. Pakai bulu kambing atau pakai jenggot kambing aja kadang-kadang terjadi luka. itu. Iya betul. Sampai timbul keputihan. Kan saya tanya, ketika waktu diobatin keputihan itu waktu kita lihat ke dalam, ternyata ada sisa. Ini apa nih? Dimasukin apa? Ya suami saya pakai. Nah, Wah, itu. Serem banget. Kalau misalnya kita sering pakai obat kuat di usia muda, itu ngaruh ke kesehatan seksualnya saat tua nggak? sangat. Yang terbaik itu tetap menjalankan pola hidup yang alami. Oke. Udahlah, pantang lemak, gorengan santan, makan jangan terlalu penuh, sepertiga ini sepertiga udara, sepertiga makanan, sepertiga air. Iya. Kemudian olahraga yang cukup, nggak usah berlebih-lebihan juga. Ada beberapa, saya padahal dokter olahraga 2 jam, ya energinya udah habis buat olahraga, buat seks udah nggak ada. Banyak jadi sampai di rumah udah kelelahan, mau nge-seks sudah nggak bisa bangun lah, udah habis. Jadi 30 menit untuk di atas 50 tahun, enough is enough. Ini di saat muda juga berpengaruh ke usia tua juga nanti ya. Orang itu tergantung. Merancap Kalau dia sudah Merancang. mulai kecanduan, ini aku lagi banyak nyelesain kasus-kasus yang jadi kecanduan. Sama istrinya cuma sebulan sekali, seminggu 2 kali. Jadi lebih suka Dengan fantasinya melakukan sendiri. ini. Karena apa? Ya kalau kita melakukan hubungan seks dengan istri kan mesti ada teknik. Kita juga mesti bisa nahan jangan terlalu cepat. Kita juga mesti merangsang titik-titik yang ini. Tapi kalau onani kan memuaskan pasangan. Tapi kalau dengan onani kan kita cuma ngebayangin mau siapa yang bayangin Febriana misalnya. Atau apa bayangannya aja. Hei, saya lupa gimana wajahnya tadi. Iya, jadi banyak yang nggak mau effort, Dok ya. Banyak yang nggak mau Di situ. effort. Cuman akhirnya itu kan Loh. Ini wajahnya. ya udah dah. Udah. Foto. Tinggal lihat Instagramnya. Oke. Iya, tapi Dok, gue mau nanya juga Dok, kalau misalnya udah tua tuh kenapa rentan sama Akhirnya dia juga yang Enggak, karena dari tadi lu waktu dijelasin lebih ke nyatet. Usia muda juga Benar. bermasalah juga. Iya, tapi kalau misalnya usia tua tuh kenapa rentan sama pegel linu, sama nyeri otot, Dok?
Karena pada usia tua itu kan namanya sendi juga sudah berkurang cairannya. Cairannya berkurang. Kemudian terjadi juga yang namanya osteoartritis, pengapuran dan sebagainya. Memelihara kesehatan sendi itu dia harus banyak bergerak. Oke. Ya. Dengan kalau kita banyak bergerak itu terlatih, jadi cairannya juga tidak cepat habis. Gitu. Oke. Nah tapi kalau saya nih dok, ini baru saatnya Pak Jarwo. Kalau saya sih dok, untuk membantu terhindar dari pegal nyamuk, nyeri otot, atau biar kita kuat melakukan aktivitas sehari-hari, kalau saya suka konsumsi pil kita herbal. Kebetulan sekali ya ada di sini. Ini bukan obat kuat ya? Bukan. Benar. Ingat ya, pil kita herbal ini bukan obat kuat yang dibahas kayak tadi kita bahas. Tapi ini obat herbal untuk menghilangkan pegal nyamuk. Dan pil kita ini cocok untuk kita konsumsi setiap hari dan gak mesti harus nunggu tua seperti engkong-engkong ini dulu. Bisa untuk laki-laki dan perempuan, bahkan buat kita yang baru coba-coba olahraga kayak misalnya main pedal, lari, naik gunung, ini bisa bikin kalian gak ada capeknya. Tinggal pilih aja mau pil kita versi sirup atau tablet, khasiatnya sama dan dijamin aman. Pil kita ini terbuat dari 6 ekstrak bahan herbal berkhasiat asli Indonesia dan juga udah approve karena sudah teruji dan terpercaya sejak tahun 1973. Tunggu apa lagi buat nggak beli? Pil kita bikin lo nggak ada capeknya. Tepuk tangan dulu. Silakan dok, kita kembali lagi ke engkong-engkong nih. Host main star of the show. Tapi kalau misalnya engkong-engkong, ada pertanyaan lagi nggak yang ingin ditanya ke Dokter Baiko? Tadi kan salah satunya aku yang mau tanya mengenai ukuran. Bagus. Sementara di luar sana orang-orang berlomba-lomba untuk punya ukuran yang besar kayak gitu. Karena Itu mitos juga nggak? Artinya gini, membuat itu menjadi besar. Oh iya, karena ada titik-titik tertentu. Bisa nggak? Bener Jadi nggak? begini, penelitian di Inggris ternyata bukan yang panjang, tetapi yang pendek dan kekar. Jadi lebih lebar itu ternyata memang ada beda pengaruhnya. Jadi diteliti di Inggris nih orang-orang. Jadi yang harus sekarang diperhatikan itu yang ada pengaruhnya ternyata yang lebih tebal dibanding dengan yang ramping, bukan panjang yang mentok, bukan. Itu ada penelitiannya. Namun itu pun penelitiannya dibantah juga, dia bilang gitu. Percuma, kalaupun lebar tapi kayak pisang ambon, bego ya aja. Gitu. Nggak bisa apa-apa. Jadi terus semuanya balik ke Skill. Ya, bukan maksud saya tadi. Untuk bikin gede itu bisa nggak? Untuk Bisa nggak? bisa. Memang ada nggak? Aku belajar waktu itu di Itali sekali, terus satu lagi waktu itu di mana ya, di Milan waktu tentang male sexuality. Ada juga course-nya juga di Thailand. Tapi salah satu kejelekannya di beberapa tempat aku belajar, kalau kita perpanjang kan ditarik tuh ototnya, Di vakum. dibuka, dipanjangin. Dia mudah patah. Kalau si perempuannya model Fabriana yang aktif misalnya begitu ya. Jadi dia tuh ya udah, kalau sudah kerak sudah. Bisa diobatin Di nggak sih, gips dok. Di gips nggak bisa, mau di gips kayak apa? Kagak dapat nikmatnya tebelan gipsnya. Oh mohon maaf, kalau itu jadi gips nanti ada tanda tangan temen lagi. Jadi gipsnya dengan tanda tangan temen kan biasanya. Get well soon. Gitu. Ya kalau mau aman perpanjang di Samsat. Itu SIM itu. Tapi kalau nggak Tapi fokus memang ini, sebetulnya ada itu Ada, dok. ya, Di Indonesia kan yang lebih terkenal itu sebetulnya daripada sekedar berobat ke dokter misalnya. ya. Ya, tapi kan digedein. dengan resiko-resiko seperti itu juga mesti mikir. Oh iya, nggak artinya. Kalau bahwa sampai dokter sebetulnya- tidak memberikan penjelasan itu terjadi, kita malpraktek. Ya tapi Jadi emang kita bisa digedein. Ada yang- kita bahkan- diajarin, dikasih yang pertama, dia kan diajarin tuh sama dokter siapa deh, pokoknya dokter Itali itu diajarin yang dikasih memberikan lemak ke dalam itu kayak orang kayak di filler gitu ya dengan itu. Tapi dia bilang ini hanya bertahan beberapa lama karena apa, lemak itu diserap juga oleh tubuh. Nah, ada akhirnya dengan menggunakan juga semacam silikon cair itu juga tetap bahaya, mereka juga bilang.
Tapi Jadi, bisa tapi beresiko ya. beresiko, tetap ada resikonya. Oke. Semua. Jadi nggak segampang itu ya kita melakukan ini. Nah sekarang kan untuk kasus-kasus ngongkong ini juga sedang ada kan terapi-terapi baru seperti terapi stem cell. Oke. Jadi dibikin muda lagi ya sehingga Itu pengaruhnya juga ke sana juga. kesana juga ada ya, ereksi jadi bagus, pembuluh darahnya jadi bagus. Tapi ini pun stem cell itu harus diperhatikan juga. Ini dasarnya dari mana? Ada yang bisa dari fetus, dari bayi yang meninggal atau apa, itu kan bahaya juga. Plasenta, ataupun dari buah-buahan. Masih banyak. Dan ini semuanya masih dalam kerangka penelitian. Tapi kalau kita ikut terus dengan hal itu ya, makin lama disfungsi ereksi ini makin bisa diatasi. Tapi masih ada harapan lah buat ngongkong ya. Masih ada harapan ini memang kayaknya nggak usah terlalu banyak yang Kayaknya parah banget ya gitu. Nggak terlalu banyak ya. Oke, pertanyaan. Maaf ya. Enggak apa-apa. Kita kan ini kan acaranya emang begini. Iya. Jadi kita juga bertindak seolah-olah kita seperti itu. Padahal mah memang iya. Padahal ya, ini paling anjir nih. Padahal ya kalau tadi kamera masuk di backstage ini lebih seru lagi obrolannya. Gila, ini mah di sini mah udah lebih layak tayang ini, udah layak tayang ini. Tadi kita cuma ngomongin nostalgia. Saya satu sekolah sama dokter Wiko, bener bohong. Tapi ini penting ya. Pesan ini nggak hanya Tapi ngomong ini benar. Banyak orang-orang yang usia 50 tahun ke atas memang sudah mengalami gangguan, ternyata tidak mau berobat. Itu salah. Dan saya diajarin oleh seorang profesor di sana dikatakan bahwa kalau laki-laki pagi udah nggak bangun, berarti penyakit yang lainnya ada. Jadi harus diperhatikan bahwa salah satu ciri laki-laki sehat adalah adiknya bangun, si otongnya bangun, ikut bangun kalau pagi-pagi. Untung saya kalau pagi masih melek mata saya. Jadi nggak ngalamin pagi. Tapi yang paling lucu ya, makin kesini kan awalnya lu yang perhatian ya Gong. Lama-lama udah kesini kru juga, oh gitu. Gua ngelihat ada yang langsung nyatet. Ya udah kita kasih tepuk tangan dulu untuk bintang tamu kita gokil. Ada pertanyaan terakhir sebelum kita closing? Mungkin bukan pertanyaan. Iya, closing statement. Ini bukti bertambahnya pengetahuan. Nice. Gitu. Bahwa ternyata semakin orang bertambah umur, semakin banyak masalah yang ditimbulkan untuk kesehatan. Ya. Tetapi itu pun akhirnya bisa menjadi tidak masalah ketika kita tahu bagaimana cara. Dan caranya satu-satunya yang dapat dipertanggungjawabkan adalah konsultasi ke dokter. Jadi bukan main sembarangan ambil ini, ambil itu. Tadi ada yang bilang berapa persen meninggal makan itu. Nah, sekarang pertanyaan baru dok. Saya kan duda nih dok. Boleh nggak berobat seperti itu dok? Boleh, tapi akan kita tanya mau dipakai sama siapa? Ya udah, sampai ketemu lagi di episode kita selanjutnya. Apa lawak cari dulu.